Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Yesus memberikan perumpamaan putramu bahwa dia adalah gembala dan kami yang percaya kepadanya adalah domba-domba. Bantu kami untuk memiliki kedekatan hubungan antara gembala dan domba, sehingga kami dapat memahami, mengerti, menyelami, dan mendapatkan kelimpahan seperti yang dikatakan Yesus sendiri. Diberi makan, diberi tempat tenang, diberi kedamaian. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Kita bisa masih bicara tentang domba dan gembala. Gembala memanggil domba dengan nama. Oh, ini luar biasa. Jadi Tuhan memanggil namaku, nama Anda. Ketika nama kita dipanggil, berarti orang yang bersangkutan memiliki perhatian, memiliki cinta, memiliki kedekatan. Dia mengenal lebih dalam apa yang ada dalam diri kita. Dan itulah yang terjadi pada Tuhan, pada kita semua. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengerti kita, menyelami kita, memahami kita, menerima kita apa adanya. Ia tahu apa yang menjadi kerinduan hati kita. Ia tahu apa yang menjadi harapan hati kita. Dan itulah yang kita syukuri bahwa Tuhan 2 miliar lebih manusia, ya mungkin bermiliar-miliar seluruh dunia itu dikenal dengan nama. Bahkan dalam kitab Nabi Yeremia, namamu ada telapak tanganku, kata Tuhan. Jadi para saudaraku terkasih, jangan pernah kita ragu, takut, cemas. Jangan pernah kita merasa seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kita. Tidak. Tuhan sungguh-sungguh peduli dengan kita. Menyelami kita, merasakan, mengalami penderitaan dan salib-salib hidup kita. Sekali lagi saudaraku terkasih, Tuhan tahu siapa aku. Maka kedekatan kita dengan Tuhan karena Tuhan sendiri ada dalam diri kita. Semoga dengan menjadi anaknya, kita mendengarkan suara Tuhan. Tuhan mendengarkan suaraku. Mungkin pertanyaan simpel dan sederhana. Kapan saya mendengarkan suara Tuhan? Kapan Tuhan mendengarkan suara batinku? Mungkin ini pertanyaan yang sangat simpel tetapi memberikan makna yang dalam. Sejauh mana aku mengalami dan merasakan suaranya dalam hatiku? Sejauh mana aku mendengar suara yang bergema di hatiku dan menyelami hatiku? Mungkin ini pertanyaan yang simpel yang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Kapan Tuhan mendengar suaraku? Kapan aku mendengar suara Tuhan? Dan inilah yang harus menjadi pertanyaan kita masing-masing. Kapan Tuhan mendengar suaraku? Dan aku mendengar suara Tuhan. Mungkin relasi yang dekat ini mengandaikan kita untuk tidak hanya mendengar, tapi mendengarkan suara Tuhan. Mungkin aku harus duduk diam hening. Mungkin aku harus sungguh-sungguh merasakan bicara Tuhan dalam hidupku. Mari saudaraku terkasih, kita mohon rahmat supaya relasi dekat kita dengan Tuhan
bukan hanya sekedar kata-kata, tapi sungguh-sungguh merupakan suatu harapan, suatu kenyataan. Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua. Dan bacaan pertama hari ini, kisah para rasul yang berbicara tentang sunat. Ya, di mana orang bersunat yang menjadi sasaran dari pewartaan kabar gembira. Tapi ternyata orang bersunat, orang Yahudi sudah menolak Yesus. Maka mereka kabar gembira diwartakan kepada segala bangsa, segala suku, segala manusia, bukan hanya kepada orang Yahudi. Dan inilah kita bersyukur sekarang ini sebagai bukan orang Yahudi yang menerima berkat dari Tuhan, mendapatkan mengenali Yesus sebagai Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Kita bersyukur. Sekali lagi, semoga Tuhan memberkati kita dan mencari kedekatan dengan Tuhan, mengalami Tuhan dan mendapatkan kelimpahan berkat dan rahmat. Karena kita adalah domba yang mengenal gembala, gembala yang mengenal domba. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.